Ustadz, ana masih muda dan ana alhamdulillah sudah lama ikut mengaji kajian-kajian sunnah, akan tapi rasa ingin berbuat maksiat itu selalu muncul. Kalau ingin surga sebagai tempat kembali, lakukan terus. Bagaimanakah menjelaskan kepada keluarga, terutama bapak yang selalu meremehkan anaknya yang sudah hijrah dan mengenal sunnah, akan tetapi selalu saja diolok-olok dan dengan mengungkit-ungkit masalah saya sebelum saya mengenal sunnah dan jalan untuk ke surga Allah. Apa rangkaian acara yang semestinya kita lakukan setelah pemakaman mayat sebelum meninggalkan makam? Ustadz, ana masih muda dan ana alhamdulillah sudah lama ikut mengaji kajian-kajian sunnah, akan tapi rasa ingin berbuat maksiat itu selalu muncul. Tolong berikan ana nasihat, di mana nasihat ini akan terus ana ingat. Rasulullah SAW ketika dimintai oleh seorang sahabat nasihat yang sangat ringkas, dan kata sahabat itu, berikan saya nasihat ya Rasulullah, yang setelah itu aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelahmu. Rasulullah SAW menasihati sahabat itu dengan mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maka tidak ada nasihat yang lebih berharga lebih daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan iman kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk istiqamah. Soal godaan-godaan untuk berbuat maksiat itu tidak akan lepas dari manusia manapun, karena iblis tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat dengan bala tentaranya untuk menggoda kita. Dan syahwat juga selalu ada di dalam jiwa kita, tidak pernah putus. Hari-hari kita tanpa adanya godaan syahwat dari dalam jiwa kita. Maka keinginan untuk berbuat maksiat, menikmati maksiat itu ada pada setiap manusia, bukan hanya anak muda saja. Dan tugas kita adalah melawan hawa nafsu untuk berbuat maksiat itu. Dan sifat ahli surga di dunia adalah sifat dia melawan, mengalahkan hawa nafsunya yang mengajaknya untuk berbuat maksiat. Itu sifat mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut tegak berdiri di hadapan Rabb mereka nanti di akhirat, takut akan hari berhisab, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiya al ma'wa, maka surgalah untuk tempat kembalinya untuk dia. Nasihat ana pada antum, kalau ingin surga sebagai tempat kembali, lakukan terus melawan hawa nafsu dan melawan hawa nafsu, dan itu tugas semua kita, bukan hanya antum saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ummu Naira yang ada di Balikpapan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menjelaskan kepada keluarga, terutama bapak yang selalu meremehkan anaknya yang sudah hijrah dan mengenal sunnah, akan tetapi selalu saja diolok-olok dan dengan mengungkit-ungkit masalah saya sebelum saya mengenal sunnah. Kadang saya bisa terima dan kadang bisa bikin saya kesal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Allah tabaraka wa ta'ala akan menguji setiap orang yang kembali ke jalan yang hak, akan menguji kesabaran dan keikhlasannya, dan akan menguji keseriusannya di dalam menjalani jalan yang lurus dan jalan yang benar ini. Dan itu akan datang dari berbagai macam cara, ujian-ujian, datang dari keluarga, datang dari sahabat, rekan-rekan kerja, datang dari tetangga dan yang lainnya. Maka hendaklah antum bersabar dan jadikan ini sebagai penghapus dosa masa lalu. Ketika kita bersabar dengan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, hendaklah kita berusaha untuk mengharapkan ridho Allah dengan kesabaran ini. Apalagi yang dihadapi adalah keluarga kita, yang mereka adalah orang-orang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan kita, apalagi ayah dan ibu kita. Hendaklah kita bersabar dalam hal ini, dan jangan kita tunjukkan akhlak kita lama lagi kepada mereka.
Dan biarkan mereka mengungkit masa lalu kita. Yang penting kita serius kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah atas masa lalu kita yang pernah salah. Jangan diulangi lagi. Ya. Insya Allah dengan tidak membalas olokan mereka dengan emosi, mereka akan lelah juga mengolok-olok kita. Sehebat apapun dan sepandai apapun orang mengolok kita, kalau kita diam dan tidak membalas, apalagi kita telah berbuat baik kepadanya, maka insya Allah dia akan berhenti. Adapun kalau diolok kemudian kita bangkit lagi masa lalu kita yang lama, maka untuk apa kita hijrah? Justru hijrahnya untuk berhenti dari semua itu. Ya, harapkan kepada Allah keikhlasan, harapkan kepada Allah diterima amalan kita, harapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Allah menghapus dosa dan kesalahan masa lalu kita, dan jalan untuk ke surga Allah memang sabar. Memang sabar adalah jalan untuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran ya, tentang orang-orang yang diolok-olok dari orang-orang yang beriman. Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan Allah jadikan orang-orang yang beruntung pada hari ini karena mereka telah sabar. Karena mereka telah sabar atas apa yang menimpa mereka. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahumul faizun. Mereka adalah orang-orang yang akan saya berikan ganjaran pahala kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung pada hari ini, yaitu akhirat, disebabkan mereka telah sabar. Disebabkan mereka telah sabar. Maka sabar jalan ke surga. Sabar itu jalan ke surga, maka kita bersabar. Antum yang diolok-olok bersabar. Dan memang suatu sunnatullah di permukaan bumi adalah orang-orang yang berbuat maksiat selalu mengolok orang-orang yang taat. Orang-orang yang berbuat maksiat selalu mengolok-olok orang yang taat. Ya, seperti yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin. Allah tabaraka wa taala mengatakan hal tersebut. Ya, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang yang beriman berjalan di depan orang-orang yang tidak beriman, maka orang-orang yang beriman selalu mengolok-olokkan mereka, selalu mengedip-ngedipkan mata untuk mengejek orang yang beriman. Dan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau orang-orang yang tidak beriman melihat orang yang beriman, orang yang beriman yang tidak beriman mengatakan tentang orang yang beriman, ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Dan ini sudah sunnatullah di permukaan bumi. Para nabi dikatakan sesat, para nabi diolok-olok, para nabi SAW dikatakan dukun, tukang sihir. Para nabi memisahkan antara keluarga, antara suami dan istri, antara anak dan ayah. Para nabi dituding bodoh, ya, jumud. Dan hal ini sunnatullah di permukaan bumi. Maka bersabarlah sebagaimana yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, dan jangan lawan keburukan dengan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Apa rangkaian acara yang semestinya kita lakukan setelah pemakaman mayat sebelum meninggalkan makam? Tidak ada acara apapun. Setelah dimakamkan, didoakan, masing-masing kita mendoakannya, setelah itu kita pulang. Dan kalau bertemu dengan ahli waris, kita bertakziah kepadanya. Dan takziah itu tidak mesti harus di rumah. Di pemakaman itu kita ucapkan kata-kata menghiburnya agar dia bisa bersabar. Ini adalah ketentuan Allah. Itulah takziah. Ya. Orang mengira sekarang takziah itu harus di rumah, harus duduk dari maghrib sampai isya, dari isya sampai jam berapa. Tidak, takziah itu tidak seperti takziah itu datang kepada ahli waris, lalu kemudian menghiburnya dengan kata-kata, menyuruhnya bersabar, itu dia takziah. Dan Nabi dan para sahabat tidak membiasakan duduk ngumpul-ngumpul di rumah orang yang keluarganya wafat. Tidak membiasakan. Takziah itu bukan duduk di rumah keluarga yang sedang ditimpa musibah. Takziah itu dari kata-kata azza yu'azzi, yang artinya menghibur. Hibur orang ini yang sedang berduka, hibur saudara kita yang sedang ditinggal oleh orang yang dia cintai dengan kata-kata kita.